namanya itu yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Bukan, Pak. Maaf, Pak, bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat Dr. Daeng dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Ibu Louis ada bukti, saya sudah mengcapture beliau memaki-maki teman-teman dokter. Kenapa PPD Pusat mengundang? Karena statement Ibu Louis telah dirasa menyebabkan false information. Ingat, menyebarkan informasi palsu, apalagi terkait nyawa, itu salah. Jika informasi yang disebarkan Ibu Louis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi tersebut bisa dikategorikan sebagai kebohongan. Sehingga PPD Pusat bisa mempertimbangkan untuk mengurus dan memproses secara hukum. Ditanya Bang Hotman, dokter ini tak percaya COVID-19. Menyatakan pasien meninggal karena interaksi antar obat. Kasus COVID-19 di tanah air hingga kini terus meningkat. Bahkan pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat demi memutus mata rantai virus asal Wuhan, Cina ini. Akibat virus tersebut, puluhan warga Indonesia dinyatakan meninggal dunia, terlebih bagi mereka yang memang memiliki penyakit bawaan. Kendati demikian, masih ada pula beberapa orang yang tak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Tak terkecuali seorang dokter. Salah satu dokter mengaku bahwa dirinya tidak percaya dengan adanya virus mematikan ini. Hal tersebut diketahui melalui tayangan yang diunggah di channel YouTube Hotman Paris Official pada Jumat 9 Juli. Dalam video itu, Hotman Paris mendatangkan bintang tamu seorang dokter, yakni Dr. Louis. Bahkan dokter itu mengaku jika ia adalah salah satu orang yang anti masker. Hotman lantas menceritakan bahwa dirinya termasuk salah satu orang yang menerima WhatsApp dari Dr. Louis yang menyatakan bahwa tidak setuju atas semua teori terkait virus COVID-19. Pertanyaan saya yang pertama, ibu sebagai dokter percaya nggak ada corona? Demikian tanya Hotman. Kemudian dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI ini mengaku dengan tegas bahwa ia tidak percaya dengan adanya virus tersebut. Hotman lantas bertanya, mengapa sampai puluhan ribu orang bisa meninggal? Mendengar pertanyaan itu, Dr. Louis pun menjawab dengan jawaban yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa orang-orang tersebut meninggal bukan karena virus COVID-19, namun karena interaksi antar obat. Demikian jawabnya. Jadi mengapa? Jelas Dr. Louis, katanya virus ini jika menginfeksi pada orang komorbid akan mengalami kondisi yang parah. Dr. Louis mencetus, kalau misal membuka data di rumah sakit, itu obatnya lebih dari 6 macam. Jawaban Dr. Louis itu lantas membuat Melanie Ricardo membagikan pengalamannya saat terpapar COVID-19. Ia mengaku padahal sangat mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Namun ada titik lengahnya. Titik lengahnya adalah seperti di rumah, ada orang yang rasa kita sudah dekat, lalu buka masker, duduk dan makan bersama karena ngerasa nggak mungkin kena dari dia. Saya kena dari pegawai saya di mana dia adalah orang yang sering datang ke rumah saya, keluar masuk dan saya ngerasa aman. Demikian cerita Melanie. Ia pun mengakui jika prokes memang tidak bisa menjamin bahwa kita tidak terkena COVID-19.
Hotman pun kembali bertanya kepada sang dokter, apa alasan dia tidak percaya dengan adanya COVID-19, padahal seluruh dunia mengakui dan sudah menjadi korban. Dr. Lewis mengatakan, kalau kita buka grafik dunia di tanggal 10 Januari, beberapa hari menjelang jadwal vaksinasi Indonesia, kalau ada 5 negara terjadi penurunan grafik, apakah virus itu bisa janjian di setiap negara dia turun grafiknya itu bersamaan? Dr. Lewis melanjutkan, jika dengan teknis di swab atau mengusap ini tidak akan mungkin ketemu virus karena alat yang sama PCR dan hanya ada satu alat yang konsepnya sama. Alat itu hanya ada di California. Dr. Lewis bahkan menyebut jika hasil swab itu tidaklah benar. Tapi kenapa bisa ada positif dan negatif? Mohon maaf dok, demikian sanggah Melani. Dengan gamblang, Dr. Lewis itu menyebut, jika ribuan orang yang datang ke rumah sakit disebabkan karena imunitas yang turun. Imunitas yang turun itu, kata Dr. Lewis, disebabkan karena stres. Mendengar itu, Melani dan Hotman lantas terkejut. Hingga akhirnya acara tersebut seakan menjadi perdebatan antara Hotman, Melani, dan Dr. Lewis. Tim program pun mencoba untuk meredam perdebatan itu. Mahasiswa di Makassar blokade jalan tuntut Jokowi bubarkan PPKM dan pulangkan TKA Cina. Hari ini, mahasiswa di kota Makassar kembali menggelar aksi. Mereka protes atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dinilai merugikan masyarakat hingga merepresi ekonomi pedagang kecil. Mereka menuntut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar membubarkan PPKM tersebut. Selain itu, mahasiswa beralma mater hijau ini juga mempertanyakan kedatangan puluhan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke Kabupaten Bantaeng di tengah pemberlakuan PPKM. Dalam orasinya di tengah jalan Masjid Raya yang diblokade, Yuda Jaya mengatakan, kenapa pemerintah meloloskan warga asing masuk ke Indonesia padahal pemerintah menerapkan PPKM. Sehingga dianya menduga ada konspirasi busuk di negeri ini. Puluhan mahasiswa yang menggelar demonstrasi ini berasal dari Universitas Sawer Gading Unsa Makassar yang mengatasnamakan dirinya mahasiswa Unsa Makassar menggugat. Lebih lanjut, Yuda mengatakan aksi yang mereka lakukan tak lain demi kepentingan masyarakat, demi melanjutkan hidup di masa pandemi saat ini. Sementara itu, Jenderal Lapangan Iswan Kusnadi menyatakan aksi yang mereka lakukan untuk mendesak pemerintah membubarkan PPKM dan memulangkan TKA Cina dari Indonesia. Dia mengatakan ini rasa kebijakan yang merupakan kebijakan tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia. Dan ia rasa ada kejanggalan di tengah penerapan PPKM. Mahasiswa Fakultas Hukum UNSA ini juga memberikan ultimatum kepada para petinggi perguruan tinggi untuk segera menerapkan proses pembelajaran offline atau tatap muka. Ketika tidak diberlakukan dalam waktu 7x24 jam proses pembelajaran offline di Provinsi Sulsel, maka akan terjadi pemberontakan, akan terjadi perlawanan dan gerakan yang lebih besar. Dalam aksinya nampak dihiasi sejumlah jargon-jargon hingga spanduk dengan memblokade jalan Masjid Raya sambil membakar ban bekas. Curhat dengan suara serak sambil batuk, Abu Janda menyatakan, "Saya menyerah." Sebuah video yang memperlihatkan pegiat media sosial Abu Janda atau Permadi Arya tengah curhat saat dirawat di rumah sakit akibat terpapar COVID viral di media sosial. Video Permadi Arya curhat saat sedang dirawat di rumah sakit itu diunggah oleh pengguna Twitter Nirmala2205 seperti yang dilihat pada Sabtu 10 Juli 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen tersebut mendoakan Abu Janda agar segera sembuh dari paparan COVID. Netizen Nirmala2205 mencuitkan, pesan untuk semua tetap jaga prokes, jangan ragu untuk vaksin, jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Saya yakin K. Permadi aktivis 1 pasti kembali pulih total. Semangat, amin. Sementara itu dilihat dari video tersebut tampak Abu Janda yang mengenakan jaket hitam dan duduk di ranjang rumah sakit menyampaikan curhatannya usai didiagnosa terpapar COVID ganas. Abu Janda mengatakan,
Sehari 2 hari kita pikir sudah minum obat-obatan. Kita pikir kita sudah sehat. Namun ternyata serangan itu datang lagi. Tubuh drop lagi, kembali ke awal. Ia pun mengaku COVID tersebut benar-benar membuat mental dan semangatnya hancur sehingga dirinya harus dilarikan ke UGD. Benar-benar menghancurkan mental. Benar-benar menghancurkan semangat untuk berjuang. Makanya saya nyerah dan dibawa ke ruang UGD. Demikian ucapnya sambil terbatuk. Selanjutnya, Abu Janda menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga diri dari paparan virus mematikan tersebut. Sontak video itu menuai respon dari sejumlah warganet. Salah satu netizen pengguna Twitter, Cara Ruja 1, mendoakan agar Permadi Arya lekas sembuh.